entah matematika ataupun yang lainnya juga. Nah, di sini saya akan membantu kalian biar kalian agar sedikit paham. Langsung aja ya. Bab pertama di kelas 12 ini adalah dimensi 3. Dimensi 3 itu sama aja nyebutnya kayak bangun ruang kalau kalian masih SMP. Nah, karena kalian udah SMA, maka sekarang jadi dimensi 3. Nah, sekarang di dimensi 3 ini ada apa aja babnya? Babnya ada nih, jarak titik ke garis pada bidang, jarak antara dua titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke bidang, jarak dua garis bersilangan, jarak antara dua bidang. Selanjutnya, pernahkah Anda melihat menara Pisa? Nah, seperti yang kalian tahu, menara Pisa itu kan miring gambarnya. Karena dia miring, maka tinggi menara itu diukur dari mana? Tinggi menaranya diukur dari tanah kan? Bukan panjangnya menara ini. Bedakan antara panjang dan tinggi. Kalau panjang menara itu berarti dia diukur meskipun dia miring. Jadi dari pojok sini ke pojok sana itu adalah tinggi menara. Tapi kalau yang dari pojok bawah, dari pojok atas sampai pojok atas itu adalah panjang menara. Tapi kalau yang namanya tinggi itu adalah diukur dari permukaan tanah sini ke ujungnya sini, itu adalah tinggi. Nah, sehingga tinggi itu adalah dia ketika ditarik garis lurus ini seret ke tanah dan dia membentuk membentuk sudut siku-siku. Nah, ilustrasinya seperti itu. Jarak titik ke garis pada bidang diketahui titik P dan garis L. Untuk setiap titik Q di garis L, kita dapat menghitung panjang garis PQ. Jarak titik P ke garis L adalah jarak titik P dan titik Q di L yang paling pendek. Nah, ada titik P, ada titik P, ada garis L. Ada sembarang titik Q yang berada di garis L. Ada Q1, Q2, Q3. Nah, jarak titik P dan titik Q di L adalah yang paling pendek. Kita tahu bahwa di sini titik P ke titik Q1 rodok miring. Titik P ke Q2 lurus lah. P ke Q3 amat sangat panjang. Nah, dari ketiga titik ini yang paling pendek adalah titik dari jarak titik dari titik P ke Q2. Sehingga kalau dia jaraknya yang terpendek atau panjang yang terpendek dari titik P ke L itu adalah Q2, maka jaraknya adalah ini yang paling pendek. Selanjutnya, jarak titik ke garis, misal jarak titik P ke garis L adalah panjang terpendek yang menghubungkan titik P ke titik yang terdapat pada garis L. Satu lagi sekalian tambahi, jarak itu adalah dia harus siku-siku. Tambahin ya, harus siku-siku. Nah, berarti di sini harus siku-siku, di sini harus siku-siku atau tegak lurus. Siku-siku atau tegak lurus. Nah, di antara ketiga garis ini yang dia tegak lurus kan ini. Ketoknya kayak enek siku-siku, tapi saya yakin dia adalah tegak lurus. Itu ya. Oke, selanjutnya jarak antara dua titik. Sekarang kita masuk ke babnya, ke subbabnya. Yang pertama adalah jarak antara dua titik. Contoh, ingat ya, jarak itu adalah jarak atau panjang yang terpendek. Contoh, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Hati-hati, kubus sama balok harus dibedakan.
Harus benar-benar paham mana kubus, mana balok. Diketahui kubus ABCDEFGH berukuran 1 cm. A. Tentukan panjang garis AB. B. Tentukan panjang garis AC. C. Tentukan panjang garis AG. Oke, kubusnya ABCDEFGH. Gambar kubus itu harus seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Harus seperti ini. Urutannya A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nggak boleh A, B, C, D, nggak boleh. Jadi harus ke sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ukurannya adalah masing-masing adalah 1 cm. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm semua karena dia kubus. Kalau dia kubus berarti panjang sisinya semua sama. Hati-hati loh ya, panjang rusuk atau panjang sisi. Ini panjang sisi atau bisa juga disebut panjang rusuk. Ini semuanya sama. Nah, yang enggak sama dia adalah balok. Giling-giling. Oke, ukurannya semua 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, semuanya 1 cm. Sehingga tentukan panjang garis AB. Panjang garis AB berarti 1 cm, kan? 1 cm. Yang kedua, tentukan panjang garis AC. AC di sini. AC di sini. Kalau dia dikeluarkan kan berarti nanti dia jadi segitiga ABC ya. ABC. Nah, ini ya. ABC. Kan jarak apa yang ditanyakan kan AC. A ke C. Berarti boleh dikeluarkan segitiga ABC atau segitiga ADC, sama aja karena dia kubus. Nah, kalau dia dikeluarkan segitiga ABC, dia akan membentuk segitiga siku-siku di titik B. Nih, misalnya segitiga siku-siku di titik B. Misalnya saya umpamakan kayak ben podo. Nah, misalnya di sini A, di sini B, di sini C. A, B, C. A, B, C. Berarti untuk mencari AC, AB diketahui kan, BC juga diketahui kan, berapa? 1. Kenapa? Karena dia kubus. AB 1, BC 1 berarti dia siku-siku sehingga AC bisa diketahui dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras nanti akan selalu kita pakai di dimensi 3. Giling-giling. Teorema Pythagoras itu hanya berlaku di apa iki jenenge? Segitiga siku. Nah, giling-giling. Rumusnya teorema Pythagoras gimana? Nanti cari lagi sing gak apal balik nang SMP nah yo gak popo. Ya. Berarti yang dicari kan sekarang sisi miring ya. Kalau dia sisi miring berarti kan ini dijumlah, ini kuadrat, ini dikuadratkan terus dijumlahkan terus diakar gitu. Berarti AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1, 2 di akar. Berarti AC-nya akar 2. Ini ya. Oke, geser ke yang C. Tentukan panjang garis AG. AG. Nah, berarti kalau dia dikeluarkan juga berarti dia akan membentuk segitiga siku-siku juga. Segitiga siku-sikunya adalah ACG. Dia siku-siku di titik C. Nek ditokne kok segitigane ngene iki cah. Anggep ngene iki. Sini A, sini C, sini G. Nah ya. AC kita tahu ini akar 2. CG di sini berarti dia 1. Berarti nyari AG
nyari sisi miring toh. Berarti iki dikuadratno ditambahno terus diakar. Berarti AC kuadrat berapa? Akar 2 kuadrat. Terus CG kuadrat, CG-nya 1 dikuadratkan. Akar 2 kuadrat berarti akarnya hilang. 1 kuadrat 1 berarti 2 ditambah 1 akar 3. Berarti AG-nya akar 3. Oke. Berarti diketahui Kicah. Dari contoh soal ini tadi diketahui bahwa kubus dengan panjang rusuk A itu boleh angka berapapun itu, oleh loro, oleh telu, oleh papat dan kawan-kawan, maka panjang rusuknya A cm. Jika panjang rusuknya A cm berarti A kabeh, maka panjang diagonal bidang atau diagonal sisi, diagonal bidang disebut juga diagonal sisi, itu adalah A akar 2. Diagonal bidang itu mana, Bu? Diagonal bidang itu adalah garis miring yang berada di sisi-sisi kubus atau di bidang-bidang suatu bangun ruang. Berarti kalau dia bangun ruangnya kubus, maka diagonal bidangnya adalah ini Kicah. Sisinya kan iki. Ini sisinya. Ini sisinya. Sisi. Yang dari bawah sisi, yang dari atas sisi. Nah, maka panjang diagonal bidang berarti garis miring ya tadi ya. Berarti iki kok kene diagonal bidang, iki kok kene diagonal bidang, iki rene diagonal bidang, iki rene diagonal bidang, rene diagonal bidang, yang garis merah ini diagonal bidang. Ini panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Ini khusus kalau dia bangunnya kubus. Kalau bukan kubus beda lagi ya, dia harus dicari pakai rumus teorema Pythagoras. Tapi kalau dia kubus, yoki langsung nek panjang rusuk A, maka diagonal bidang atau diagonal sisinya adalah A akar 2. Lah nek panjang diagonal ruang, diagonal ruang itu sing menghubungkan titik pojok sini sama titik pojok seberangnya. Nek ki titik pojoknya depan, berarti di seberangnya karo titik pojok belakang. Nek kene titik pojok depan sini, berarti titik pojok belakang sini. Titik depan pojok sini dihubungke karo neng kene. Ngono ya. Pokoknya melintasi titik pojok. Nah, itu adalah panjangnya A akar 3. Jadi misalnya diketahui kubus ini dengan panjang rusuknya misalnya 5. Berarti diagonal bidangnya adalah 5 akar 2. Nah, diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Nah ya. Nah, nek balok beda lagi. Kalau balok enggak ada rumus pastinya. Dia harus dicari pakai teorema Pythagoras. Oh ya. Oke, lanjut. Nah, mau jarak titik ke titik, saiki jarak titik ke garis. Podo karo ilustrasi yang pertama tadi sama kayak ini tadi. Nah, sekarang aplikasinya di matematika. Jarak titik ke garis pada ruang. Contoh, perhatikan kubus ABCDEFGH yang berukuran A cm. Tentukan jarak titik A ke garis HG berikut. Diketahui kubusnya ABCDEFGH, ukurannya A. ABCDEFGH ukurannya A, berarti sakmene A kabeh. Sukaro nyanyi A lho ya. Maka
Jarak titik ke garis, pilih panjang garis penghubung terpendek seperti yang tadi di sini. Garis yang terpendek dan dia siku. Berarti kalau dilihat dari soal ini, yang ditanyakan adalah jarak titik A ke garis HG. Titik A ke garis HG atau GH, podo ae ya. Jarak titik A ke garis HG. A di sini, HG di sini. Nah ya. Berarti kalau jarak titik ke garis itu nanti kalian pasti harus bikin segitiga. Ben ngerti kok jarak terpendeknya sebelah mana. Nah, di sini berarti terbentuk segitiga apa? A H G. A H G. Nah, jarak terpendek titik A ke garis HG, nek dia dikeluarkan apa jenenge wi? Dikeluarkan segitiganya, berarti segitiganya kebentuk ngene cah. Segitiganya kebentuk ngene. Piye cah? Ya ngene ya. Kene titik A, kene titik H, kene titik G. A H G. Berarti dia segitiga siku-sikunya di H. Siku-sikunya di H. Nah gini siku-sikune A H G, siku-siku di H. Sehingga jarak titik A ke HG itu adalah jarak terpendek. Di sini ada garis 3 nih. Anggaplah ada garis bantu 3. AH, AA aksen, AG. Berarti jaraknya adalah yang terpendek mana? Apakah AH, A aksen atau AG? Yang pastinya yang terpendek pasti AH. Karena apa? Karena dia siku-siku tadi di titik H. Berarti dia AH ini sebagai garis tinggi segitiga. Garis tinggi segitiga. Otomatis kalau dia garis tinggi berarti dia jaraknya yang terpendek. Sehingga kalau dia jarak yang terpendek, maka A ke H ini A ke garis HG ini sama aja mencari jarak antara A ke H. Oh ya. Lah, kita kan tahu bahwa AH di sini merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Karena dia diagonal bidang, AH ini diagonal bidang dan panjang rusuknya adalah A, maka panjang AH adalah A akar 2. Balik nih kene. Diagonal bidangnya A akar 2. AH-nya berarti A akar 2. Nah, kita ingat bahwa AH itu adalah jarak dari A ke HG. Berarti jarak A ke HG sama dengan AH. Sama dengan A akar 2 karena dia diagonal sisi. Ngono ya? Jangan bingung. Lah kok nek misale jarak A ke garis CH, berarti tok nih anu nih apa jenenge segitiga nih. Berarti ACH 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 berarti segitiga ini kira-kira apa cah? AC kan diagonal sisi, CH diagonal sisi, HA diagonal sisi. Podo gak? Podo ya. Berarti nek podo berarti dia jadi segitiga sama sisi. Berarti tingginya atau jaraknya itu nanti dia ditarik garis ke garis CH. Dari titik A ditarik garis ke garis CH. Yang terpendek berarti dia siku-siku di sini. Mana ya? Ya. Nanti saya kasih contohnya lagi. Oke. Terus misalnya ini, yus langsung lah tak golek nih gambar sih.
Dia gambar ya, gambar kubus ki. Saya kopikan dulu, saya buka Word. Cili Oke, saya copy pastekan di sini. Nah, misal gambarnya iki cah. A B C D E F G H. Misalnya gini, ada pertanyaan. Pertanyaannya jika diketahui suatu kubus A B C D E F G H dengan panjang rusuk adalah 3 cm, maka tentukan jarak antara titik A ke garis CH. Nah, diketahui suatu kubus A B C D E F G H dengan panjang rusuk adalah 3, maka tentukan jarak antara titik A ke garis CH. A ke CH, A ke CH. Nah ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, AC diagonal sisi, CH diagonal sisi, HA yo diagonal sisi. Berarti nanti dia bisa dikeluarkan segitiganya menjadi segitiga sama sisi. Ini gambarnya cah. Kurang dawa, kurang ombo. Nah, gambarnya ini ya. Nah, gambarnya ini. Misalnya di sini adalah sisi sindur dhewe. Terus neng kene blasok A. Terus neng kene C. Jadi ACH dikeluarkan menjadi ini, ACH. Ini. Berarti jarak A ke CH ini kan podo toh nggih? Iki diagonal sisi, diagonal sisi, diagonal sisi. Berarti apa cah nek diagonal sisi? AC sama dengan CH sama dengan HA. Sama dengan piro nek sisine 3? Berarti sama dengan 3 akar 2. Ya kan? Tak tulis akar ngono ya. Ya jelah wengko bingung. Berapa kayak 3 akar 2. Piye sih? Ini loh. 3 berapa ya? 3 akar 2. Oke, karena dia diagonal sisi. Karena diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal enek une barang. Oke. Maka jarak A ke CH itu adalah garis yang paling pendek. Berarti nek ditarik garis dari titik A ke CH, karena dia segitiganya sama sisi, maka pasti di sini misal saya kasih titik O, di sini titik O ya, misal misal di sini titik O, maka CO sama dengan OH. Maka di sini CO sama dengan OH. Sama dengan piro ki? Sama dengan piro ki ya?
Ini pasti dia berada di tengah-tengah ya. Kalau dia kasusnya segitiga sama sisi, berarti AO ini pasti di tengah-tengahnya, CH. Berarti dia pasti piro cah? Pasti setengah kalikan CH, ya kan? Setengahnya CH berarti sama dengan piro? 3 setengah, ben gue ngerti, setengah kali 3 akar piro? 2 sama dengan piro? Sama dengan 3/2 3/2 akar 2. Nih ya. Lah wis ngene cah, berarti jarak A ke CH itu didefinisikan dengan, berarti hilang one O, berarti jarak antara titik A ke garis CH adalah garis AO. Kenapa? Karena AOC ini membentuk segitiga siku-siku dan AO-nya adalah garis tinggi. Nek ditok neneh segitiga nih dadine ngene. Kene A, kene O, kene keblasok C. AO nih gak ngerti, OC nih atau CO nya 3/2 akar 2, AC nih biro 3 akar 2, sehingga AO sama dengan berapa? Sama dengan akar apa? Nek AO neng kene yang diketahui AO sama yang diketahui OC sama CA, berarti AC kuadrat dikurangi CO one nang kene kuadrat. AC kuadrat dikurangi CO kuadrat, yang terpanjang dikurangi yang agak pendek. Berarti sama dengan akar akar AC-nya berapa? AC-nya AC 3 akar 2 akar 2 kuadrat dikurangi 3/2 akar 2 kuadrat. Ini nah sama dengan sampingnya ya, sama dengan 3 akar 2 kuadrat
berarti piro? 3 kuadrat 9. Akar 2 kuadrat 2. 9 kali 2 18. Dikurangi piro? 3 per 2 kuadrat iku 9 per 4. 9 per 4 nek akar 2 kuadrat wi 2. 9 per 4 kali 2 berarti piro? 18 per 4 sama dengan iki pecahan iki utuh, berarti kudu digawe apa? Kudu digawe pecahan. Pecahane piro? Pecahane berarti 18 ping 4 piro cah? 72. 72 bener. 18 kali 4 yo 72 dikurangi 18 dibagi 4. Rusak. Nah, sama dengan akar piro? 12 diambil 8 12 72 diambil 18 14 16 diambil 1 5 52 per 4 sorry 54 per 4 54 per 4 54 per 4 kuwi berarti akare piro? Akare 4 wi 2, akare 54 wi 54 wi piro? 9 kali 6 berarti 3 per 2 akar 6. No, berarti jarak A ke CH adalah 3 akar 6. Ngono ya. Nek soal engko beda neh, yo carane padha, sing penting wis gawe segitiga sik ngene iki. Ngono ya. Oke. Lanjut materi. Kata konting ya. Ki wis ending ya. Ki wis. Nah, saiki ganti geser ki. Diketahui kubus dengan panjang rusuk A, jarak titik ke garis. Pilih garis hubung yang terpendek. Garis yang terpendek adalah garis yang membentuk siku-siku atau 90 derajat. Tadi udah saya jelaskan. Lanjut. Jarak titik ke bidang. Nah, iki gambar apa cah? Balok apa kubus? Kubus ya. Salah, balok. Nek balok berarti panjang setiap sisinya tidak sama. Panjang setiap rusuknya tidak sama. Berarti dia balok. Lek kubus iki podo kabeh. Dan iki gak podo, berarti dia balok. Jarak titik ke bidang berarti jarak titik ke bidang. Bidang wi berarti apa ya cah? Bidang wi berarti permukaan. Bidang wi berarti permukaan. Berarti permukaan yo A B F E, A B C D, C B F G. Pokoknya ngono kuwi permukaan. Itu sama aja namanya bidang. Itu kan jarak E ke bidang A B C D. E neng kene, A B C D neng kene. Nah, kira-kira jarak E sing ndi? Ingat, jarak itu adalah panjang yang terpendek. E ke A B C D. Apakah jaraknya itu adalah E ke B, atau jaraknya E ke suatu titik di sini, atau E ke suatu titik di sana? Ingat bahwa jarak itu adalah panjang yang terpendek.
kita punya E di sini, A, B, C, D di sini. Garis yang menghubungkan salah satunya adalah EA. EA pasti yang terpendek. Kenapa? Karena dia akan membentuk garis akan membentuk sudut siku. Karena dia terpendek dan membentuk garis sudut siku, maka jarak titik E ke A, B, C, D adalah iki, garis EA. EA piro? EA kui sejajar karo CG. CG ne 7, berarti EA nya juga 7. Lanjut. Iki materi selanjutnya. Nah, berarti kita cuma sampai jarak titik ke bidang. Nah, misalnya enek pertanyaan tentukan jarak titik C ke ADHE. Titik C ke ADHE berarti C ke D. C ke D berapa? 5. Mana ya? Enek misalnya yang ditanyakan adalah jarak titik B ke bidang ACGE. Ya, jarak titik B ke ACGE. B. Jarak titik gedimen. Pirang kayak gambar aja. 5, 4, 7. Di sini 5. Di sini 5, 5, 5, 5, 5. Hilang. Temen ini 4, ini 7, 4, 7, 5, 4, 7. Yang ditanya tadi apa? Jarak titik B ke bidang ACGE. Jarak titik B ke bidang A C G E. Jarak titik B ke bidang A C G E. Iki rene. Ini ya. Lah, ACGE ini kan bidang diagonal karena dia miring ya. Nek dia dibikin garis lurus garis bantu misalnya iki garis bantunya neng kene, tak ganti warna ben gak podo. Wus gak ketok. Kok ngene kabeh aja. Aduh, sing ngejreng we. Kiyo. Yes. Garis bantunya kan gini. Jarak titik B ke ACGE berarti iki neng bidang kui. Ingat harus apa kayak siku. Apakah jaraknya itu adalah ini? Apakah ini ke sana? Ataukah ini ke sini? Ataukah ini ke sana? Ke sini?
atau yang terakhir di sini? Atau di sini? Nah, kalau kasusnya seperti ini, ingat konsep jarak itu adalah panjang yang terpendek dan membentuk garis segitiga, membentuk sudut siku-siku. Nah ya, berarti dari titik B tarik aja garis yang membentuk sudut siku-siku ke titik ke garis AC. Bu, kenapa kok harus ke garis AC? Karena garis AC adalah garis yang paling dekat, garis di antara ACGE yang paling dekat dengan B. Mana ya? Oke, yang gini. Sehingga kalau dia dikeluarkan jadinya keliru. Jadinya nanti segitiganya macam nih. Macam tuh. Di sini keliru. Di sini adalah A. Di situ A. Cilik nih sih. Hilang aja. Kayak behind ya. Oh, enggak kena. Tuh nih mudurnya. Di situ A. Di sini B karena siku-sikunya di B. Alah, hilang aja. Di sini B. Dan di sini adalah C. Oke. AB-nya 5. AB-nya 5, BC-nya 4. Sedangkan jaraknya adalah B ke O. Oke, anggaplah di sini titik O. Anggaplah di sini titik O. Cilik gede. Nah, jaraknya adalah BO. BO. Tak tulis ning kene. Jarak titik B ke bidang apa wi? ACGE adalah BO. Sehingga untuk mencari BO kita butuh AC. AC adalah garis miring di pada segitiga siku-siku, sehingga dia harus dicari pakai teorema Pythagoras. Sehingga AC sama dengan akar berapa? Akarnya AB kuadrat hilang. AB kuadrat dikurangi AB karena dia sisi yang paling panjang, berarti dia bukan dikurangi tapi ditambah siapa? BC kuadrat. Merdeka. Nah, BC kuadrat sama dengan akar AB ne 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat.
sama dengan akar 25 ditambah 16 sama dengan akar piro 40 siji. Oke, AC nya akar 41, angkanya belek, sehingga BO sama dengan apa? Sama dengan AB kalikan dengan BC terus AB kalikan BC dibagi AC. Rumus ya cah iki. Rumus jika yang ditanyakan adalah garis iki. Garis dari titik pojok siku-siku ke sisi miring. Yaitu rumusnya apa? Rumusnya adalah perkalian sisi yang tegak lurus dibagi dengan sisi miring. Dia beri eling-eling. Nah ya, sehingga sama dengan AB-nya 5, BC-nya 4, 5 kali 4 dibagi 5 kali 4, langsung ya. AB-nya 5, BC-nya 4, AC-nya akar 41. 5 kali 4 20 dibagi akar 41 sama dengan 20 per akar 41. Ingat, kan nggak boleh toh akar di bawah. Biar boleh berarti harus dikalikan apa? Harus dikalikan sekawannya itu. Berarti akar 41 dibagi akar 41. Oke. Sama dengan berarti menjadi 20 per 41 akar 41. Kucingku mulai cah. Oke, ngene ya. Oke. Sekian dulu materinya. Jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Dipelajari se. Setelah itu nanti akan ada tugas dari saya. Tugasnya di Google Classroom ya. Ditunggu aja. Oke, selamat memahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.